Ya, ini banyak banget pertanyaan di Instagram @karaktercintagoldar. Mbak, bisa nggak sih sebenarnya watak itu dirubah? Secara di Instagram @karaktercintagoldar itu kan ngebahas klasifikasi kepribadian kita berdasarkan golongan darah. Karena namanya kepribadian itu nggak mungkin 100% benar. Parameter kita itu banyak banget. Itulah hebatnya Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau misalkan lu bilang, nggak bener. Ya memang, karena satu-satunya yang benar itu memang Allah. Sains pun bilang dan mengakui bahwa mereka tidak 100% benar. So, kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah watak itu bisa dirubah atau enggak? Aku bakal bahas ini, dan ini merupakan rangkuman dari banyak hal. Semoga jawaban ini bakal melegakan hatimu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Oke guys, balik lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing yang tadi kita ngomongin tentang bisa gak sih watak atau kepribadian atau sifat atau karakter apapun itulah ya dirubah, ya gak? Kadang-kadang tuh fokus kita, akar permasalahan dari awalnya adalah fokus kita lebih ke pasangan atau orang lain. Kita fokus ke orang lain, aduh wataknya kok begini ya, oh wataknya kok begitu ya, bisa gak sih sebenarnya dirubah? Ada rasa capek, lelah gitu ya gak sih? Berkompromi. Nah itu memang, itu tuh bukan hal yang mudah. Kompromi dengan customer aja tuh nggak mudah, hanya untuk satu bagian bisnis gitu loh. Apalagi dengan pasangan, dimana kita harus bisa berkompromi dengan dia di sisa usia kita. Itulah beratnya menikah. Tapi dari hal itu, apapun perjuangan kita itu jadi ibadah, insya Allah, oke? Nah sebelum kita ngejawab to the point, bisa atau enggak, kan jawabannya tinggal bisa atau enggak ya kan. Kita harus cari tahu dulu apakah kepribadian itu. Terus bagaimana kepribadian itu terbentuk, ya enggak? Kepribadian, watak, karakter. Definisinya tuh sifat yang nampak secara konsisten. Sesimpel itu. Banyak teori psikologi yang bilang bahwa kepribadian atau karakter manusia itu dibentuk dari lingkungan. Jadi dia bilang bahwa manusia lahir seperti kertas putih yang kitalah sendiri yang mengisinya. Enggak sepenuhnya salah, tunggu dulu. Karena ada juga yang menyatakan atau opposite-nya atau lawan dari teori tadi bahwa kepribadian adalah warisan. Berarti ada dua teori di sini, antara genetik atau warisan atau dibentuk oleh lingkungan. Ada yang menjembatani ini, jadi ada yang bilang bahwa dua-duanya berpengaruh, antara warisan dan juga pembentukan lingkungan. Cuma beda di usianya aja. Di saat usia kecil itu warisan ya lebih dominan, tapi ketika usia 30 tahun ke atas itu lingkungan lebih banyak berpengaruh. Karena apa? Karena kita udah melewati banyak fase di situ. Intinya gitu. Nah, apakah sudah bisa menjawab? Tentu belum. Satu hal yang membedakan dari sisi psikologi Islam dibanding dengan yang lain-lain adalah Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang punya kehendak atau karsa. Dia bukan menempatkan manusia kayak panci, kayak benda atau objek. Jadi benar-benar semua hal itu nanti diproses oleh hati dan akalnya si manusia ini. Terus nanti akan mengeluarkan output. Satu hal yaitu free will kalau bahasa Inggrisnya tuh. Jadi kayak kehendaknya kita atau pilihan hidup kita mau memilih yang mana. Ya kan, misalkan kamu tuh terbiasa malas misalkan kan ada tuh orang-orang yang terbentuk menjadi malas atau memang menurunkan sifat yang ogah-ogahan gitu kan. Ya sebenarnya banyak sih. Kan sekarang kembali ke bagaimana cara kamu melihat sifat itu dari akal kamu. Kalau malas-malasan gini kayaknya
aku nggak akan sukses nih, ya kan? Itu akal yang ngomong. Terus misalkan lagi, kalau aku nggak sukses, aku nggak bisa dong membahagiakan orang tuaku. Nah itu hati, karena cintanya dia ke orang tuanya. Pada akhirnya dia bilang, oke, stop, aku nggak mau males-malesan, aku nggak mau bohong, aku nggak mau nggak jujur dan lain sebagainya. Aku harus gigih, aku harus rajin, aku harus detail, aku harus mendengarkan dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Dia memilih untuk berperilaku yang baik. Nah ini namanya kehendak. Jadi apapun inputnya, mau dia warisan sifat, warisan lagi, ntar lu mikirnya duit, warisan sifat, atau juga dibentuk oleh lingkungan yang tidak baik, tapi kan dia punya hati dan punya akal, which is itu prosesornya. Outputnya itu adalah pilihan dari diri kita. Kita mau memilih hal yang baik atau yang buruk. Nah itu dia. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti ke Allah. Makanya kita diturunkan ke dunia. Karena kita punya dua potensi setan dan juga potensi malaikat. Lagi-lagi, gak ada yang salah, lu gak bisa nyalahin malaikatnya, lu gak bisa nyalahin setannya, tetapi lagi-lagi bahwa lu punya kemampuan untuk memilih untuk berbuat baik atau berbuat yang kurang baik. Secara gak langsung, bahwa manusia adalah subjek. Pertanyaan, apakah watak bisa dirubah? Bisa. Asalkan memang orangnya mau berubah. Yang bisa merubah orang adalah diri dia sendiri. Dan ini kaitannya sama hati, hidayah, inayah, taufik ya. Makanya kadang-kadang kalau kita mau merubah orang, itu jangan tuntut ke orangnya, tapi coba kita atau berdoa sama Allah, tolong bukakan hatinya agar bisa menjadi lebih baik. Termasuk bukakan hati kita untuk bisa jadi lebih baik juga. Gak cuman menuntut orang lain berubah, tapi juga kita harus bisa merubah diri kita sendiri. Karena apa? Kita menjadi lingkungan yang suportif untuk dia berubah. Ketika seseorang memutuskan untuk berubah, itu gak serta-merta ya. Karena kan tadi definisinya kepribadian apa? Yes, konsisten. Jadi sesuatu itu memang sulit banget di awal dan harus dilatih sampai hal itu tuh menjadi rutin atau kebiasaan. Setelah menjadi rutin atau kebiasaan, konsisten, lama-lama baru menjadi karakter. Nah kayak gitu. Sehingga ketika sesuatu terjadi, itu kita udah gak mikir lagi harus begini, harus begitu. Karena apa? Karena udah jadi karakter. Makanya hati-hati kalau mau memilih sesuatu, hal yang bermanfaat, hal yang baik. Khawatirnya hal-hal yang isengmu tadi itu jadi karakter. Termasuk hal-hal yang tidak baik, yang zolim, yang ya pokoknya gak baik lah ya, gak usah disebutin. So, apapun masalahnya jangan lupa berdoa sama Allah, minta dikuatin. Karena la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.